Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Curhamtul Maula. Saya pemateri pertama. Yang materinya yang berjudul yaitu akhlak mulia. Nah, masuk ke materi yang pertama itu pengertian akhlak mulia. Nah, akhlak yang pertama, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbul perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, mungkin udah banyak yang tahu akhlak mulia itu adalah perilaku baik dan terpuji yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma sosial. Allah berfirman, yaitu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling suka membantu dan bermanfaat bagi orang lain, dan pekerjaan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang menyenangkan hati seorang muslim dan membantu menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang sedang dihadapi. Dan aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk memenuhi kebutuhannya. Sungguh lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Nah, lanjut ke materi yang kedua, itu ada akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhlak mulia sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti menciptakan keharmonisan. Nah, akhlak mulia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk mempereratkan silaturahmi dan keharmonisan antar individu satu dengan individu yang lain. Nah, yang kedua itu meningkatkan kualitas diri. Dengan memiliki akhlak mulia, seseorang akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, lebih dihormati, dan lebih bahagia. Nah, yang ketiga itu ada mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam agama, akhlak mulia memerlukan salah satu bentuk ibadah yang dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu menjadi teladan yang baik. Nah, seseorang yang berakhlak mulia dapat menjadi teladan yang baik untuk orang lain ataupun menginspirasikan orang lain supaya menjadi yang lebih baik atau lebih bermakna dalam kehidupannya. Selanjutnya ada ayat dan hadis seperti dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Maksudnya adalah ayat ini memerintahkan umat Islam untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ayat ini juga menyuruh umat Islam untuk berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, dan juga kehidupannya. Dan juga menjelaskan tentang pentingnya kita bersama orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran dan juga kejujuran. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmizi, Riyadhus Shalihin, nomor 278 yang berbunyi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Selanjutnya ada sumber dari akhlak mulia. Seperti dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya kitab suci Al-Qur'an, Taurat, Zabur maupun Injil dan lain-lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tentunya juga dari ajaran Nabi dan Rasul-Rasul kita, disertai juga hati nurani dan akal sehat, dan juga nilai-nilai budaya dan tradisi yang positif dari sekitar kita. Macam-macam akhlak mulia. Yang pertama, jujur, sesuai perbuatan dengan perkataan. Yang kedua, ada amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga, rendah hati, tidak sombong dan menghargai orang lain. Yang keempat, pemaaf, bersedia memaafkan orang lain terhadap kesalahannya. Yang kelima, sabar, mampu menahan diri dalam menghadapi kesulitan. Yang keenam, adil dalam memilih dan memihak pada orang yang benar maupun yang salah. Yang terakhir, menjaga lisan, berkata dengan baik dan menghindari perkataan yang bisa menyakiti orang lain. Lingkup akhlak mulia. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan.
akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menaati perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, ada bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Yang keempat, ikhlas dalam beribadah. Selanjutnya saya akan membahas akhlak sesama manusia. Yang pertama, ada bersikap jujur, amanah, dan adil. Yang kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, menjaga lisan dan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Yang keempat, ada memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain. Dan yang kelima, ada tolong-menolong. Selanjutnya ada akhlak kepada lingkungan. Yang pertama, menjaga kelestarian alam. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan bijak. Yang ketiga, memperlakukan hewan dengan baik. Yang keempat, ada menghidupkan lahan mati dan menanaminya dengan pepohonan. Yang kelima, ada melakukan penghematan energi. Yang terakhir, ada akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang kedua, bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Dan yang keempat, bersikap qanaah.